harus dibangunkan lagi. Makanya di India itu saya baca salah satu magazine. Jadi orang sebelum bekerja itu harus tertawa tanpa sebab 15 menit dulu. Jadi dalam bekerjanya itu tidak suntuk, tidak bete, tidak pasif, harus tetap semangat. Sebelum kerja 15 menit sudah tertawa. Ceria. Makanya kamu jangan banyak. Kembali ke laptop. Selamat malam untuk Mbah Mijan, apa kabarnya nih? Selamat malam Mas Tukul. Kabar baik, luar biasa sekali. Slow, tenang, tapi bisa menenggelamkan siapa saja. Wow. Kamu juga diam, tenang, tapi makanan udah habis dulu. Untuk Mbah Mijan, langsung saja nih. Saya penasaran secara spiritual ini, kenapa hantu bisa tampak di kamera nih, monggo. Ya, gini Mas Tukul. Hantu bisa tampak di kamera biasanya ada dua sebab. Yang pertama karena memang dicari. Kita datang ke tempat angker, kita ritual di sana, menyiapkan alat-alat agar hantu bisa nampak di visualnya. Satu. Yang kedua, ketika kategorinya adalah hantu yang usil, Mas Tukul. Nah, hantu yang usil itu biasanya ingin sekali berinteraksi dengan alam manusia. Masuk ke dimensi kita yang akhirnya bisa tertangkap secara tidak sengaja. Seperti itu. Hantu usil. Hantu usil. Ya. Jadi memang sengaja orangnya datang ke tempatnya dengan cara memanggil. Dan yang kedua yaitu hantu yang usil. Ponak kamu kok nggak kamu urus itu gimana? Nggak kamu kasih tahu. Jangan suka ngusilin orang gitu dong, Pep. Gua bilang sama ponakan gua, itu bapaknya lagi bawain acara. Lu berasa nggak sih lampu? Berasa nggak sih lampunya redup? Pemirsa, lampu bisa meredup dengan sendirinya. Berasa nggak sih? Dan berasa aroma lain nggak? Iya, aku juga mau nanya pas dari awal aku ngomongin soal hantu selfie, di sebelah kiri aku tuh merinding mulu deh, Mbah Mijan. Mbah Mijan, bisa diterawang coba, Mbak. Studio bukan empat mata, studio yang luar biasa. Amin. Usianya sudah begitu lama. Saya kan juga ada yang betah dan tinggal di sini, Mas. Wow, ini juga betah ya kamu ya. Betah karena butuh. Cuma betah. Luar biasa sekali. Pantesan lihat dari tadi roman-romanya anak-anak ini kayaknya sudah mulai kerip. Kembali kan. Biasa aja dong. Berarti hari Kamis nggak dapat bonus. Nanti bonus hari Kamis angus. Kembali kalah. Langsung deh. Yang berjuang. Lu terlambat lu, harusnya dari tadi lu kayak gitu. Langsung, Mas. Kasihan, Mas. Lu Mbak Mijan. Ya. Kalau pemain bandnya itu susah diharapin, susah. Orangnya banyak pendiemnya. Banyak pendiem tapi banyak maunya. Loh. Baru bersuara dia. Baru bersuara. Kamu tahu kandang sapi nggak? Ya mirip dia di situ. Membangunkan suasana kayak gitu Mbak Mijan. Untuk Mbak Mijan sebentar untuk Adinda ya. Iya. Apakah ada perbedaan antara hantu yang bisa tampak di kamera dan yang tidak? Monggo. Iya. Dari unsur hantu sendiri mereka punya energi yang berbeda-beda, Mas Tukul. Ada energi yang cukup tinggi itu dimiliki sama vortex. Jadi wujud ada yang orbs, ektoplasma, dan vortex. Kalau vortex ini wujudnya lebih jelas, lebih real. Visualnya lebih jelas. Nah, yang bisa perbedaannya di sini adalah kalau yang punya energi tinggi, dia akan tampak lebih jelas. Perbedaannya di situ. Tapi kalau energinya rendah, dia tidak akan nampak dengan begitu jelas. Orbs aja atau ektoplasma atau asap-asap seperti itu. Cahaya-cahaya gitu ya. Kalau kamu kayaknya memang yang berilmu tinggi kayaknya, jadi nampak nyata kamu itu. Kalau saya kan cuma ops aja, titik aja. Kalau kamu asap, kalau mau asap. Ini orang, Mas.
bukan penampakan. Lain. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ini jadi lupa dimulainya apa gini Mas. Sampai berbentuk mereka kan kelihatan. Apakah bisa mereka menyentuh benda? Ya, kalau vortex, cara berinteraksi itu pasti. Oh bisa. Bisa memunculkan aroma, Ngejatuhin menggerakkan benda. Mama. Apa Mbak Vega? Ada yang nyentuh? Ada. Mbak. Kutu Mbak. Bukan. Bapak udah nakutin. Masa nggak high class banget kutuan? Gimana Bukan gitu? Ya. cowok. Karena Bisa gini, juga, Mas Kopi. karena nggak perawatan itu. Apa nggak ditambahin? Maaf. Nggak apa-apa. Karena gini Mas Api, kan ada juga pernah kejadian misalnya kayak kunci, tahu-tahu tiba-tiba kunci motor kita hilang. Ada yang nyembunyiin. Itu salah satu interaksi dari makhluk goib yang berenergi tinggi, seperti vortex. Beraroma. Di tengah hutan mencium kayak aroma Melati. apa namanya ya? Bunga. Bau. Ubi bakar. Ubi Misalnya. bakar. Itu sebuah interaksi khusus dari makhluk yang tinggi besar seperti genderuwo. Saya setuju yang itu. Yang Kenapa, Mas? ditutup itu. Saya kejadian semalam ya. Itu tanya Mas Karsono. Jadi saya nyari pipa saya. Kaget-kagetin. Kenapa hancur? Mestinya tadi close up bukannya kayak apa? Iya. Bisa terbang dengan sendirinya ya. Saya doakan yang memainkan itu nanti ditemuin nanti malamnya. Ini tadi yang Mbak Mijan katakan kata ditutup itu benar, itu semalam tuh kejadian saya tanya itu Mas Kenapa, Karsono. Mas? Jadi saya tuh nyari pipa saya. Pipa. Cuma area segitu ada satu kotak. Pipa apa? Itu Pipa kan ledeng? Pipa biasa. Oh, buat itu. Ya, tak nyariin puter, lu satu kotak aja nggak ketemu sampai ikut nyariin tuh. Enggak, tapi begitu aku balik lagi, lu kok ada di sini? Nah itu termasuk ya Mbak? Salah satunya Mas Tukul ya. Gitu. Asem tenane. Yang paling jelas Mas Tukul, interaksi dari makhluk gaib yang paling jelas adalah seperti tuyul. Dia bisa berinteraksi. Tuyul mengambil- arwana atau tuyul aja? Tuyul bisa mengambil benda berupa uang seperti itu. Itu satu bentuk interaksi dari makhluk gaib. Selesai Mbak? Selesai. Sekarang di mana-mana bintang tamu ngomong kayak gitu Mas Tukul, diem kelek gitu. Nggak pakai handrem, nggak pakai dinetral, Satu lagi Mas. Mbak. Mau tanya nih, Mbah, kan dibilang ada makhluk yang berenergi tinggi ya sebagainya. Apakah mereka bisa berkembang beranak pinak gitu atau menambah? Pakai nanya. Lah keluargamu di mana waktu itu? Pakai nanya. Orang kita satu keluarga. Gimana Mbah? Ini serius ya. Kelompok- Tadi kira serius. Kelompok jin itu dibagi berbagai macam kasta, Mas Pepi. Jadi ada yang jin, ada yang sudah levelnya lebih naik lagi seperti peri, atau makhluk gaib yang lebih tinggi lagi seperti malaikat. Satu. Terus yang kedua, jin itu punya golongan wanita, golongan pria. Dan ada anaknya. Jadi beranak pinak, berkeluarga sama seperti kita. Lu mau adopsi satu gitu Mas. Ini dari tadi mancing-mancing datang beneran ke rumah lu untuk kumpul. Balik kayak break ya. Waduh, pemirsa sayangnya break sebenarnya. Ini sebetulnya masih penasaran. Apalagi nanti akan diceritakan oleh Mbak Mijan. Jangan mau menonton. Kaget nih ya. Karena Oke, masih di Barak. Masih semangat. Mana suaranya?
kita sapa penontonnya biar seneng ya. Sebelah kanan dari mana? Gus. Bleketek, blugak, bludak, bludak. Yang sebelah kiri dari mana? Yang tengah pasti dari Indonesia Cantik ya. Kembali ke laptop. Oh, sana beda. Dari mana? Tahu campur apa tadi? Campur-campur. Oh, campur-campur. Campur. Gua pikir tahu campur. Itu sama apa beda? Beda. Dari mana? Halilintar. HLS. Bahasa Indonesianya baru bisa kemarin. Balik alat disapa. Mereka disapa itu diuwongke. Humanisasi, memanusiakan manusia, menghormati mereka. Itulah yang menjadikan bukan mata awet terus selamanya sama kedekatan bukan mata dengan para penggemar. Amin. Coba dipilih-pilihin jalan kaki loh. Gak tahu pulangnya nanti gimana kamu nanti. Ntar kalau ada truk yang nggak ada ininya naik. Mbak Mijan. Ya, Mas Tukul. Menurut berita kabarnya beberapa tragedi, maaf nih ya, kematian terjadi setelah pada penampakan hantu di foto. Ini bener gak sih kalau penampakan hantu foto merupakan pertanda kematian ini? Jeng jeng. Jeng jeng. Mas, kerasin lusinya. Jeng jeng. Jeng. Ini kalau sutradaranya James Wan, film Insidious 3 atau 2 atau 1 atau Conjuring itu nggak diterima. Soundtrack film horor itu ya deng-deng bagus, tapi ada koplonya. Piye toh? Piye? Nah, gitu bagus. Sono takdutnya segala. Nah. Lah. Dah. Ntar malah. Monggo, Mbak. Ya. Kalau menurut saya pribadi, Mas Tukul ya, kejadian sebelum menjelang kematian ada penampakan, itu kan tidak terjadi ke semua orang, Mas Tukul. Jadi lebih kategorinya mungkin pas kebetulan saja. Ya, setuju saya. Tapi kalau yang terhubung dengan goib, ada Mas Tukul contohnya. Misalnya saya sering ngerti orang berbaring di rumah sakit dengan kondisi yang sudah mau ke sakaratul, ngomongnya sudah boleh ngaco. Saya ketemu sama bapak saya yang sudah meninggal gitu loh Mas. Saya ketemu sama ibu saya kayak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak ada yang sudah mendatangi, ada yang mau mengajak dan sebagainya. Ada teriak. Ada teriak suara ya, dari Mas? mana tadi? Tadi ada suara. Iya. Ini percaya nggak percaya ada suara? Kayaknya dia masih ingat kalau waktu saya kaget senang dia. Nah. Sudah melahirkan belum itu anak itu? Wah hamil ketemu saya minggir. Mungkin ketakutan mirip. Mas jatuh, ada yang jatuh. Ada suara jatuh. Emang jatuh. Kembali ke laptop. Orang hamil minggir dia nggak mau ketemu saya. Siapa sih Mas? Nanti lahir mirip saya. Untuk Adinda nih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Ya, ada itu dia ngomongnya udah ngaco gitu ya. Saya dengar dirimu pernah dipeluk kuntilanak. Ketika selfie. Ini bener gak sih? Please tell me the story nih monggo. Bener itu.
Merinding ya aku ya kalau inget lagi. Itu aku lagi selfie, jadi emang rumah itu nggak ditempatin gitu, rumah teman aku. Dan itu tuh agak-agak nggak terawat tempatnya. Aku selfie di situ. Terus pas aku lihat lagi, aku zoom lagi kan, ternyata di situ ada kayak perempuan tinggi banget, rambutnya tuh panjang banget, terus meluk aku dari belakang gitu. Jadi kepalanya di atas aku gitu. Serius, aku merinding ini. Nah itu waktu kamu ke rumah tuh sama siapa? Itu. Gua geret sana. Kok berani-beraninya itu loh? Iseng mas. Ada yang nemenin atau sendirian? Sama temen aku, cuman aku selfie-nya sendiri gitu. Iseng. Di daerah mana? Bisa perlu saya datangi di Mr. Tukul jalan-jalan? Di Semarang. Semarang. Di daerah mana yang nih tepatnya? dataran tinggi apa yang? Dataran tinggi. Oh ya itu tempat kita syuting 2 kali di situ. Jadi Mirsa, bicara soal hantu selfie, saya kedatangan seorang pakar supranatural yang handal dalam hal fotografi. Langsung aja kita sambut Suhu Frans. Balik galak. Pantesan tadi tak pikir di situ tuh Ferry Salim tadi tuh. Kok lihat saya tuh senyum, kayak ngelihat saya tuh kayak ngelihat barang antik gitu loh. Masa mas? Ternyata bintang tamu. Dia tadi Tadi kenapa kok tidur-tiduran di toilet tuh kenapa? Tadi aku lagi nyantai di situ, dia tuh gini. Dilihat kaki nampak apa enggak? Balik. Terima kasih ya. Good evening Suhu Frans, apa kabarnya ini? Baik mas. Luar biasa. Senang senyum, saya penggemar berat kayaknya ya. Aduh, senyum, baik ini orang yang baik. Ini kalau ketemu anak-anak kecil dikasih. Kasih duit. Kasih doa semoga sukses selalu bahagia. Bagus juga mas. Ya, doa dulu terus baru. Duit. Disuruh jalan pelan-pelan. Halus mas pertama. Untuk Sultan. Tumben banyak diemnya nih. Biasanya kalau banyak diemnya ada galaunya nih. Ada galaunya. Biasanya dia. Jadi kalau gitu tuh diputus tuh biasanya. Coba. mau ngebahas berapa dia orang. Ngomongin tema kita nih, misteri hantu selfie ini. Sebetulnya apa sih hantu selfie itu? Monggo, Suhu Frans. Kalau hantu selfie menurut pandangan dari sudut pandang keilmuan saya, dia itu makhluk astral yang terfoto secara tidak sengaja karena mungkin di dunia mereka tidak punya kamera jadi pengen ikutan selfie. Nih tim kreatif nyari bintang tamunya salah. Bikin jengkel orang ya. Ngapain hantunya nggak punya kamera? Ada-ada aja. Ini ada-ada aja nih Ferry Salim nih.
Tapi sisirannya kayak Ferry Salim ya. Kalau nggak Ferry Salim nih Ferry Bakoeni. Ini karena keluar BO gitu ya. Jadi dia menampakkan diri itu. Ya, dia itu sekedar interaksi ya. Dan juga suatu simbol dia ingin memberikan pesan terhadap manusia. Pesannya gitu. berarti artinya tidak boleh di situ atau aku ada di sekitar kamu. Bisa jadi dia pesannya itu saya ada dan saya berinteraksi dengan kalian dengan cara saya menampakkan diri di foto selfie. Itu makhluk astral. Kalau Iya. makhluk asbak seperti kayak ini. Katain asbak. Sama asbes. Untuk Supran lagi ya. Bentar Mbak Mijan ya. Mbak Adinda ini just kidding itu selalu ada, harus ada di bukan empat mata. Karena inilah tonton yang menghibur, real menghibur. Ya. Tidak ada tendensi apa-apa. Hanya menghibur orang-orang galau kan. Itu Supran. Laptop denger kabar nih, katanya untuk memotret makhluk gaib kita harus meritualkan kamera yang digunakan. Ide truknya pakai apa aja biasanya? Jadi begini, untuk meritualkan kamera itu sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kita tanpa ritual pun bisa menangkap makhluk halus, tapi kesempatannya itu sangat jarang sekali dan ritual itu dibuat untuk semakin banyak kesempatan kita untuk menangkap penampakan dari makhluk astral tersebut. Kalau ini Mas Fran, ini yang tadi tak ceritakan foto saya itu celana pendek jadi celana panjang itu menurut Mas Fran. Handphone lu Mas. Ya HP saya ini. Emang kenapa? Jangan dilihat dari bentuknya tapi fungsinya. Gua kan nanya Yang menghubungi ini nggak sembarangan loh ini. Lu gua kan nanya Teman-teman saya di West Point di Fort Benning ya di Raider sana mereka tuh. Pakai itu ya Mas. Pepi parah banget kirain remote AC katanya. Lu menghina banget loh. Bukan dilihat yang ibu, yang megang siapa. Tapi kalau seperti ini ya, mungkin dari Mbak Mijan dan Mas Supran mesti paham. Ini kan tadinya saya itu celana pendek nih. Ya. Ini terus aku sekali lagi dong, jadi terus yang satu jadi celana panjang itu. Nah, gimana? Oh. Apa ini? Ada yang kayak gini. Alat aktivitas. Jangan-jangan. Ini kan celana panjang. Jadi celana panjang. Tadinya kan pendek nih. Tadinya kan celana pendek. Loh ya. Dan warnanya beda ya Mas ya? Iya, warnanya beda. Jadi penjelasannya secara logika gini, kemungkinan itu ada dua. Pertama, kaki kanan di depan, atau enggak kalau dihubungkan dengan makhluk astral kemungkinan Tiba dengan jatuh dengan sendirinya. Terus sana deh. Ini berarti ada juga di sini. Berarti di sini ada juga. celana gua ceritanya. Bisa jatuh ya padahal nggak ada. Gimana? ya bisa juga kedua itu makhluk gaib itu dia mempengaruhi penglihatan kita akan suatu objek atau benda gitu loh. Jadi dia seperti merasukan pikiran dan kita melihat benda itu tidak seperti apa adanya. Dia mempengaruhi gitu. Allahu Akbar. Bisa gitu ya. Dan kalau seperti ini temanya kayak gini sih. Jadi jangan-jangan pada berdatangan ikut selfie juga. Lo kalau mau ikut selfie, no selfie itu. Mas Tukul. Oh, jadi kalau Mbak Mijan, mau sebentar dulu, Mbak Mijan. Ya, kembali bahwa makhluk goib untuk berinteraksi dengan manusia ada beberapa jenis Mas Tukul. Ketika yang masuk vortex pasti wujudnya lebih real. Ilmunya tinggi. Betul. Lebih terlihat. Seperti itu. Analisnya bisa diterima semuanya. Untuk Supran lagi nih. Saya dengar Supran ini pernah
berbenturan langsung dengan sosok kuntilanak. Sampai kamera rusak dicakar. Gimana cerita, apakah sampai ke fisik suhu juga? Jadi betul Mas, dulu kan saya suka hobi foto makhluk astral. Suatu hari saya melihat penampakan kuntilanak, saya foto, ternyata kuntilanak itu marah dan cakar. Saya kira kamera nggak kenapa-napa, ternyata baretnya bukan di luar lensa tapi di dalam lensa. Ini membayangkan bahwa kuntilanak aja seneng sama Suhufran, apalagi orang. Dalamnya jadi susah sampai sekarang. Susah dibetulkan, akhirnya saya putuskan kita harus ganti lensa. Nah selain dia cakar gitu juga di bagian tangan gitu ada bekas cakarannya dia. Suhufran sampai sekarang masih ada. Udah hilang, udah lama kejadiannya. Itu di daerah mana? Sayangnya fotonya itu jadinya daerah cuma blur mana? putih aja dia. Di daerah mana waktu foto? Di daerah sekitar Jawa Barat, Sukabumi. Rumah, jembatan, atau pabrik, atau hanya halaman? Di alam terbuka, alam yang terkenal di situ tuh terkenal angker. Di tikungan Omen itu? Kan di daerah Lembang ada tikungan Omen kan? Tanjakan Emen. Tanjakan itu Mas. Saya pikir lu men. Ini juga namanya Omen. Jangan-jangan tuh nenek-nenekmu dulu di situ tuh. Balik ke Kalau Mbak Mijan, maaf Mbak Dina sebentar ya. Iya. Cuma Sabtu Minggu ya. Bisa. Masih banyak stoknya. Bisa apa? Bisa. Bisa apa? Bisa ikut di Misa Tukar. Baterainya baru. Nah kalau Mbak Mijan, pernah nggak sih berbenturan langsung dengan sosok astral yang tampak dari sebuah foto nih? Boleh diceritakan ya Mbak? Ini juga ada foto-foto apa ini kayak ini? Oke. Enggak. Enggak Mbak, tadi Ini Mbak. tadi yang sempat Iya. VT ya Mas Suhufran. Kayak semacam bentuk. Boleh dilihatin di kamera. Oh iya. Jadi kayak semacam wujud seorang perempuan tua ya, nenek-nenek dengan baju yang putih leseh seperti ini. Kalau saya ini Duit. Suruh pulang. Serem ah. Juga kamu teriak-teriak gak? Itu Mas Tukul sih nakutin. Nakutin apa jasa dari dulu ya kayak gini ya nakutin. Dari dulu kan kayak gini. Mama jasa serem ya? Makasih. Belum beres dibahas. Lagi gimana? Kalau saya Mas Tukul untuk berbenturan dengan makhluk goib, ya pastinya sering. Tapi secara orang awam juga bisa berbenturan dengan makhluk goib. Seperti di saat datang di lokasi yang angker, rasa merinding, bulu kuduk yang tebal, itu salah satu benturan dari makhluk goib. Yang tebal banget itu. Betul. Walaupun rame-rame tapi kita kok Iya. tebel-tebel. Seperti itu. Walaupun kanan kiri itu. Betul. Yang tanda yang paling apa namanya dominan Signifikan, tanda iya itu yang mana biasanya? Merinding di daerah mana? Tengkuk. Tengkuk. Apa bulu hidung nggak? Bulu hidung merinding rontok semua. Malah kayak serondeng malah. Oh gitu ya. Ya, tengkuk. Sering ya benturan ini. Kalau Su gimana nih Su gambarnya Su? Kalau menurut saya ini mungkin ada suatu hubungan di mana latar belakang dari penampakan hantu di selfie ini dia adalah yang mempunyai latar belakang seorang janda tua yang hidup kurang lebih di Perang Dunia ke-1. Dia menunggu suaminya. Di situ dia ingin menampilkan suatu pesan gitu. Dia masih menunggu dalam bentuk arwahnya dan dia terlihat
Sebenarnya dia bukan terlihat seperti tertawa, tapi dia seperti menertawakan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi dia pesannya saya masih ada menunggu gitu. Pesannya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, Supran kalau menjelaskannya. Detail ya, Pep, Mas. jangan dilihatin terus tiba-tiba bisa keluar dari kertas itu loh. Balik kalau Adinda gimana ngelihat foto ini tadi? Monggo dilihat. Nih, Adinda. Coba lihat. Coba lihat. Takut lah pasti. Kamu mirip istri saya Susi, mirip. Susi. Bisa aja, Mas. Saya bilang sebelum keracunan. Aku serem lah pasti. Dan nggak nyangka itu ada di tengah-tengah antara mereka gitu. Serem lah, takut. Itu sampingmu siapa tuh? Nah, pemirsa, KRN saya seperti apa lagi yang diberikan kepada bintang tamu? Jangan ngomong. Mak. Oke Mas Didi, bukan Pak. Balik. Pemirsa, penampakan makhluk astral mungkin membuat kita takut, tapi janganlah ketakutan itu menghalangi kita melakukan kegiatan yang disukai. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Adinda Cempaka, Mbak Mijan, dan Supran. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jasi Tinggal, kalau tidak ada motivasi itu melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang telah menyampaikan mohon maaf, ambil tontonan yang bagus, yang bukan candu. Tonton terus, bukan nonton selain dari itu makhluk astral. Kalau makhluk asbak seperti kayak ini. Katain asbak. Sama asbes. Untuk Supran lagi ya. Bentar Mbak Mijan ya. Mbak Adinda ini just kidding itu selalu ada, harus ada di bukan empat mata. Karena inilah tonton yang menghibur, real menghibur. Ya, tidak ada tendensi apa-apa. Hanya menghibur orang-orang galau kan. Untuk Supran. Laptop denger kabar nih, katanya untuk memotret makhluk gaib kita harus meritualkan kamera yang digunakan. Ide truknya pakai apa aja biasanya? Jadi begini, untuk meritualkan kamera itu sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kita tanpa ritual pun bisa menangkap makhluk halus, tapi kesempatannya itu sangat jarang sekali. Dan ritual itu dibuat untuk semakin banyak kesempatan kita untuk menangkap penampakan dari makhluk astral tersebut. Kalau ini Mas Fran, ini yang tadi tak ceritakan foto saya itu celana pendek jadi celana panjang itu menurut Mas Itu Fran. handphone lu, Mas. HP saya ini. Emang kenapa? Jangan dilihat dari bentuknya tapi fungsinya. Bukan nanya Yang menghubungi ini nggak sembarangan loh ini. Lu kan nanya Teman-teman saya di West Point di Fort Benning ya, di Raider sana mereka tuh. Pakai itu ya, Mas. Pepi parah banget kirain remote AC katanya. Lu menghina banget loh. Bukan dilihat yang ibu, yang megang siapa. Jadi kalau seperti ini mungkin dari Mbak Mijan dan Mas Supran mesti paham. Ini kan tadinya saya itu celana pendek nih. Ya. Ini terus aku sekali lagi dong, jadi terus yang satu jadi celana panjang itu. Nah, gimana? Oh. Apa ini? Ada yang kayak gini-gini. Alat tadi Mas. Oh, jangan-jangan. Ini kan celana panjang. Jadi celana panjang. Tadinya kan pendek nih. Tadinya kan celana pendek. Loh. Dan warnanya beda ya Mas ya? Iya, warnanya beda. Jadi penjelasannya secara logika gini, kemungkinan itu ada dua. Pertama, kaki kanan di depan, atau enggak kalau dihubungkan dengan makhluk astral kemungkinan Tiba dengan jatuh dengan sendirinya. Terus sana ada. Ini berarti ada juga di sini. Berarti di sini ada juga. celana gue ceritanya.
Bisa jatuh ya padahal nggak Mas, gimana? Ya, bisa juga kedua itu makhluk gaib itu dia mempengaruhi penglihatan kita akan suatu objek atau benda gitu loh. Jadi dia seperti merasukan pikiran dan kita melihat benda itu tidak seperti apa adanya. Dia mempengaruhi gitu. Allahu Akbar. Bisa gitu ya. Dan kalau seperti ini temanya kayak gini sih. Jadi jangan-jangan pada berdatangan ikut selfie juga. Lo kalau mau ikut selfie, no selfie itu. Mas Tukul. Oh, jadi kalau Mbak Mijan, mau sebentar dulu, Mbak Mijan. Ya, kembali bahwa makhluk goib untuk berinteraksi dengan manusia ada beberapa jenis Mas Tukul. Ketika yang masuk vortex pasti wujudnya lebih real. Ilmunya tinggi. Betul. Lebih terlihat. Seperti itu. Analisnya bisa diterima semuanya. Untuk Sufran lagi nih. Saya dengar Sufran ini pernah berbenturan langsung dengan sosok kuntilanak. Sampai-sampai kamera rusak dicakar. Gimana cerita, apakah sampai ke fisik juga? Jadi betul Mas, dulu kan saya suka hobi foto makhluk astral. Suatu hari saya melihat penampakan kuntilanak, saya foto, ternyata kuntilanak itu marah dan cakar. Saya kira kamera nggak kenapa-napa, ternyata baretnya bukan di luar lensa tapi di dalam lensa. Ini membayangkan bahwa kuntilanak aja seneng sama Sufran, apalagi orang. Dalamnya ya itu susah sampai sekarang. Susah dibetulkan, akhirnya saya putuskan kita harus ganti lensa. Nah selain dia cakar gitu juga harus dibangunkan lagi. Makanya di India itu saya baca salah satu Megesain. Jadi orang sebelum bekerja itu harus tertawa tanpa sebab 15 menit dulu. Jadi dalam bekerjanya itu tidak suntuk, tidak bete, tidak pasif, harus tetap semangat. Sebelum kerja 15 menit sudah tertawa, Cak. Ceria. Makanya kamu jangan kembali ke lab. Selamat malam untuk Mbah Mijan, apa kabarnya nih? Selamat malam Mas Tukul. Kabar baik. Luar biasa sekali. Slow, tenang, tapi bisa menenggelamkan siapa saja. Wow. Kamu juga diam, tenang, tapi makanan udah habis dulu. Untuk Mbak Mijan, Ya. langsung saja nih. Saya penasaran secara spiritual ini, kenapa hantu bisa tampak di kamera nih, monggo. Ya, gini Mas Tukul. Hantu bisa tampak di kamera biasanya ada dua sebab. Yang pertama karena memang dicari. Kita datang ke tempat angker, kita ritual di sana, menyiapkan alat-alat agar hantu bisa nampak di visualnya. Satu. Yang kedua, ketika kategorinya adalah hantu yang usil, Mas Tukul. Nah, hantu yang usil itu biasanya ingin sekali berinteraksi dengan alam manusia. Masuk ke dimensi kita yang akhirnya bisa tertangkap secara tidak sengaja. Seperti itu. Hantu usil. itu Hantu dua usil. ya. Jadi memang sengaja orangnya datang ke tempatnya dengan cara memanggil. Terus yang kedua yaitu hantu yang usil. Kamu kok nggak kamu urus itu gimana? Nggak kamu kasih tahu. Jangan suka ngusilin orang gitu dong, Pep. Gua bilang sama ponakan gua, itu bapaknya lagi bawain acara. Lu berasa nggak sih lampu? Berasa nggak sih lampunya redup? Pemirsa, lampu bisa meredup dengan Lebih gelap sendirinya. Berasa nggak sih? Dan berasa aroma lain nggak? Iya, aku juga mau nanya Mas, dari awal aku ngomongin soal hantu selfie, di sebelah kiri aku tuh merinding mulu deh, Mbak Mijan. Mbah Mijan, bisa diterawang coba, Mbak. Studio bukan empat mata, studio yang luar biasa. Amin. Usianya sudah begitu lama. Saya kan juga ada yang betah dan tinggal di sini, Mas. Wow, ini juga betah ya kamu ya. Betah karena butuh. Cuma betah. Luar biasa sekali. Pantesan lihat dari tadi roman-romannya anak-anak nih kayaknya sudah mulai kerip. Kembali kan. Biasa aja dong. Berarti hari Kamis nggak dapat bonus. Berarti bonus hari Kamis angus.
Untuk kembali galak. Langsung deh. Yang berjuang. Lu terlambat, lu harusnya dari tadi lu kayak gitu. Langsung Mas. Kasihan Mas. Untuk Mbak Mijan. Ya. Kalau pemain bandnya itu susah diharapin, susah. Orangnya banyak pendiemnya. Banyak pendiam tapi banyak maunya. Loh. Baru bersuara dia. Baru bersuara. Kamu tahu kandang sapi nggak? Ya mirip dia di situ. Membangunkan suasana kayak gitu Mbak Mijan. Untuk Mbak Mijan sebentar untuk Adinda ya. Iya. Apakah ada perbedaan antara hantu yang bisa tampak di kamera dan yang tidak? Monggo. Iya. Dari unsur hantu sendiri mereka punya energi yang berbeda-beda Mas Tukul. Ada energi yang cukup tinggi itu dimiliki sama vortex. Jadi wujud ada yang orbs, ektoplasma, dan vortex. Kalau vortex ini wujudnya lebih jelas, lebih real. Visualnya lebih jelas. Nah, yang bisa perbedaannya di sini adalah kalau yang punya energi tinggi, dia akan tampak lebih jelas. Perbedaannya di situ. Tapi kalau energinya rendah, dia tidak akan nampak dengan begitu jelas. Orbs aja atau ektoplasma atau asap-asap seperti itu. Cahaya-cahaya gitu ya. Kalau kamu kayaknya memang yang berilmu tinggi kayaknya, jadi nampak nyata kamu itu. Ilmu. Kalau saya kan cuma ops aja, titik aja. Kalau kamu asap, kamu asap. Ini orang Mas, bukan penampakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ini jadi lupa dimulainya apa gini Mas. Yang tengah pasti dari Indonesia Cantik ya. Kembali kalah. Oh sana beda. Dari mana? Tahu campur apa tadi? Campur-campur. Oh campur-campur. Campur. Gua pikir tahu campur. Itu sama apa beda? Beda. Dari mana? Halilintar. HLS. Bahasa Indonesianya baru bisa kemarin. Balik alat disapa. Mereka disapa itu diuwongke. Humanisasi, memanusiakan manusia, menghormati mereka. Itulah yang menjadikan bukan mata awet terus selamanya sama kedekatan bukan mata dengan para penggemar. Amin. Coba dibela-belain jalan kaki loh. Gak tahu pulangnya nanti gimana kamu nanti. Ntar kalau ada truk yang nggak ada ininya, naik. Mbak Mijan. Ya Mas Tukul. Menurut berita kabarnya beberapa tragedi, maaf nih ya, kematian terjadi setelah pada penampakan hantu di foto. Ini bener gak sih kalau penampakan hantu foto merupakan pertanda kematian ini? Jeng jeng. Jeng jeng. Mas, kerasin lusinya, jeng jeng. Jeng. Ini kalau sutradaranya James Wan, film Insidious 3 atau 2 atau 1 atau Conjuring itu nggak diterima. Soundtrack film horor itu ya deng-deng bagus, tapi ada koplonya. Piye toh? Piye? Nah, gitu bagus. Ada takdutnya segala. Nah. Lah. Ya. Ntar malah. Monggo, Mbak. Ya.
Kalau menurut saya pribadi Mas Tukul ya, kejadian sebelum menjelang kematian ada penampakan, itu kan tidak terjadi ke semua orang Mas Tukul. Jadi lebih kategorinya mungkin pas kebetulan saja. Ya, setuju saya. Tapi kalau yang terhubung dengan goib, ada Mas Tukul contohnya. Misalnya saya sering ngerti orang berbaring di rumah sakit dengan kondisi yang sudah mau ke sakaratul, ngomongnya sudah mulai ngaco. Saya ketemu sama bapak saya yang sudah meninggal gitu loh Mas. Saya ketemu sama ibu saya kayak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak ada yang sudah mendatangi, ada yang mau mengajak dan sebagainya. Ada teriak. Ada teriak suara ya, dari Mas? mana tadi? Tadi ada suara. Iya. Ini percaya nggak percaya ada suara? Kayaknya dia masih ingat kalau waktu saya kaget senang dia. Udah melahirkan belum itu anak itu? Wah hamil ketemu saya minggir. Mungkin ketakutan mirip. Mas jatuh, ada yang jatuh. Ada suara jatuh. Mas jatuh. Kembali ke orang hamil minggir dia nggak mau ketemu saya. Siapa sih Mas? Nanti lahir mirip saya. Untuk Adinda nih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Ya, ada itu dia ngomongnya udah ngaco gitu ya. Saya dengar dirimu pernah dipeluk kuntilanak. Ketika selfie. Ini bener gak sih? Please tell me the story nih monggo. Bener itu. Merinding ya aku ya kalau inget lagi. Itu aku lagi selfie. Jadi emang rumah itu nggak ditempatin gitu. Rumah teman aku. Dan itu tuh agak-agak nggak terawat tempatnya. Aku selfie di situ. Terus pas aku lihat lagi, aku zoom lagi kan. Ternyata di situ ada kayak perempuan tinggi banget, rambutnya tuh panjang banget. Terus meluk aku. Sampai berbentuk mereka kan kelihatan. Apakah bisa mereka menyentuh benda? Ya, kalau vortex, cara berinteraksi itu pasti. Oh bisa. Bisa memunculkan aroma, Ngejatuhin menggerakkan benda. Mama. Apa Mbak Vega? Ada yang nyentuh. Ada. Mbak? Kutu Mbak. Bukan. Bapak udah nakutin. Masa nggak high class banget kutuan? Gimana Bukan gitu? Ya, Coa. karena Bisa gini Mas juga, Kopi. karena nggak perawatan itu. Apa nggak ditambahin? Maaf. Nggak apa-apa Mbak. Karena gini Mas Afi, kan ada juga pernah kejadian misalnya kayak kunci, tahu-tahu tiba-tiba kunci motor kita hilang, ada yang nyembunyiin. Itu salah satu interaksi dari makhluk goib yang berenergi tinggi, seperti vortex. Beraroma, di tengah hutan mencium kayak aroma, Melati. apa namanya ya? Bunga. Bau. Ubi bakar, Ubi misalnya. bakar. Itu sebuah interaksi khusus dari makhluk yang tinggi besar seperti genderuwo. Saya setuju yang itu. Yang Apa, Mas? ditutup itu. Saya kejadian semalam ya. Itu tanya Mas Karsono. Jadi saya nyari pipa saya. Kaget-kagetin. Kagetin. Kenapa hancur? Malah hancur. Mestinya tadi close up bukannya kayak apa? Iya. Bisa terbang dengan sendirinya ya. Saya doakan yang memainkan itu nanti ditemuin nanti malamnya. Ini tadi yang Mbak Mejan katakan kata ditutup itu benar itu semalam tuh kejadian saya tanya itu Mas Kenapa, Karsono. Mas? Jadi saya tuh nyari pipa saya. Pipa. Cuma area segitu ada satu kotak. Pipa apa? Itu Pipa kan ledeng? Pipa biasa. Oh, buat itu. Biasa nyariin puter lu satu kotak aja nggak ketemu sampai ikut nyariin tuh. Enggak, tapi begitu aku balik lagi, lu kok ada di sini? Nah itu termasuk ya Mbak? Salah satunya Mas Tukul ya. Gitu. Asem tenane. Yang paling jelas Mas Tukul, interaksi dari makhluk gaib yang paling jelas adalah seperti tuyul.
Dia bisa berinteraksi. Tuyul arwana atau tuyul aja? Tuyul bisa mengambil benda berupa uang seperti itu. Itu satu bentuk interaksi dari makhluk goib. Selesai, Mbak? Selesai. Sekarang di mana-mana bintang tamu ngomong kayak gitu Mas Tukul, diem kelek gitu. Mas, nggak pakai handrem, nggak pakai dinetral, Satu lagi Mas. Mbak. Mau tanya nih, Mbah, kan dibilang ada makhluk yang berenergi tinggi ya sebagainya. Apakah mereka bisa berkembang beranak pinak gitu atau bertambah-nambah? Pakai nanya. Lah keluargamu di mana waktu itu? Pakai nanya. Orang kita satu keluarga. Gimana Mbah? Ini serius ya. Kelompok- Tadi kita serius. Kelompok jin itu dibagi berbagai macam kasta, Mas Pepi. Jadi ada yang jin, ada yang sudah levelnya lebih naik lagi seperti peri, atau makhluk gaib yang lebih tinggi lagi seperti malaikat. Satu. Terus yang kedua, jin itu punya golongan wanita, golongan pria. Dan ada anaknya. Jadi beranak pinak, berkeluarga sama seperti kita. Sebelum mau adopsi satu gitu. Ini dari tadi mancing-mancing datang beneran ke rumah lu kumpul. Balik ya. Break ya. Waduh, pemirsa sayangnya break sebenarnya. Ini sebetulnya masih penasaran. Apalagi nanti yang akan diceritakan oleh Mbak Mina. Jangan mau menonton. Kaget nih ya. Karena Oke, masih di Barat. Masih semangat. Mana suaranya? Kita sapa penontonnya biar seneng ya. Belah kanan dari mana? Gus. Bleketek, bludak, bludak, bludak. Yang sebelah kiri dari mana? Dari belakang gitu. Jadi kepalanya di atas aku gitu. Serius, aku merinding ini. Nah, itu waktu kamu ke rumah tuh sama siapa? Itu. Gua geret sono. Kok berani-beraninya itu loh? Iseng Mas. Ada yang nemenin atau sendirian? Sama temen aku, cuman aku selfie-nya sendiri gitu. Iseng. Di daerah mana? Bisa perlu saya datangi bisa tukul jalan-jalan? Di Semarang. Semarang. Di Di daerah mana yang tempat? dataran tinggi apa yang? Dataran tinggi. Oh ya itu tempat kita syuting 2 kali di situ. Jadi Mirsa, bicara soal hantu selfie, saya kedatangan seorang pakar supranatural yang handal dalam hal fotografi. Langsung aja kita sambut Suhu Frans. Balik kalah. Pantesan tadi tak pikir di situ tuh Ferry Salim tadi itu. Kok lihat saya tuh senyum, kayak ngelihat saya tuh kayak ngelihat barang antik gitu loh. Masa Mas? Ternyata bintang tamu. Dia tadi Tadi kenapa kok tidur-tiduran di toilet tuh kenapa? Tadi aku lagi nyantai di situ, dia tuh gini. Dilihat kaki nampak apa enggak? Balik. Terima kasih ya. Good evening Suhu Frans, apa kabarnya ini? Baik mas. Luar biasa.
Senang senyum, saya penggemar berat kayaknya ya. Aduh, senyum, baik ini orang yang baik. Ini kalau ketemu anak-anak kecil dikasih. Kasih duit. Kasih doa semoga sukses selalu bahagia. Bagus juga, Mah. Ya doa dulu terus baru. Duit. Disuruh jalan pelan-pelan. Palsah pertama. Untuk Sultan. Tumben banyak diemnya nih. Biasanya kalau banyak diemnya ada galaunya nih. Ada galaunya. Biasanya dia. Biasanya kadang gitu tuh diputus tuh biasa. Coba. Mau ngebahas berapa di orang. Ngomongin tema kita nih, misteri hantu selfie nih. Sebetulnya apa sih hantu selfie itu nih? Monggo, Su Frans. Kalau hantu selfie menurut pandangan dari sudut pandang keilmuan saya, dia itu makhluk astral yang terfoto secara tidak sengaja karena mungkin di dunia mereka tidak punya kamera jadi pengen ikutan selfie. Nih tim kreatif nyari bintang tamunya salah. Bikin jengkel orang ya. Ngapain hantunya nggak punya kamera? Ada aja. Ini ada aja nih Ferry Salim nih. Tapi sisirannya kayak Ferry Salim ya. Kalau kayak Ferry Salim nih Ferry Bakoeni ini. Ini karena keluar oh gitu ya. Jadi dia menampakkan diri itu. Ya dia itu sekedar interaksi dan juga suatu simbol dia ingin memberikan pesan terhadap manusia. Pesannya gitu. berarti artinya tidak boleh di situ atau aku ada di sekitar kamu. Bisa jadi dia pesannya itu saya ada dan saya berinteraksi dengan kalian dengan cara saya menampakkan diri di foto selfie.